Apakah perlu murai yang selesai mabung kita rawat seperti ini? Dan misalkan tidak kita rawat terlebih dahulu, dia akan lama sekali nggak akan berproduksi lagi. Dan banyak sekali teman-teman yang mengalami ketika sudah selesai mabung seperti ini, ditunggu produksinya ternyata lama sekali nggak bisa menghasilkan trotolan. Ketika sudah selesai mabung, murai batunya itu speknya tidak seperti semula. Dan bagaimana cara perawatannya, seperti apa settingan pakannya supaya nanti cepat bisa berproduksi lagi, simak videonya sampai selesai. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Bit Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang murai batu yang selesai mabung atau selesai berganti bulu, yang awalnya sudah berproduksi dan supaya nanti cepat berproduksi lagi. Karena banyak sekali teman-teman yang mengalami kejadian ketika ada murai batu yang bulunya masih baru, selesai mabung, selesai dorong ekor, tapi dia itu ditunggu lama tidak kunjung berproduksi lagi. Nah, di video kali ini semoga bisa membantu teman-teman yang mengalami kejadian seperti itu supaya nanti cepat berproduksi lagi. Untuk perawatan sih sebetulnya sama saja antara murai batu yang selesai dorong ekor atau selesai ganti bulu, ataupun begitu juga dengan murai yang masih pastol, betina pastol ataupun murai jantan yang masih pastol. Itu perawatannya sama saja teman-teman. Perawatan yang pertama atau poin yang pertama, kita itu harus cek kondisi bulu-bulunya terlebih dahulu sebelum kita melakukan perawatan yang kita lakukan ini diantaranya ada nanti pemandian, penjemuran, pemberian pakan, dan pengondisian. Kita itu harus cek dulu bulu-bulunya terlebih dahulu, apakah bulu-bulunya itu betul-betul sudah selesai ketika mabung atau dorong ekor atau pastolnya, itu apakah betul-betul sudah selesai. Ketika nanti sudah selesai, kita baru bisa melakukan yang namanya proses perawatan, diawali dari pemandian. Itu adalah poin yang pertama, kita cek dulu di bulu-bulunya. Kemudian poin yang kedua, sebelum kita merawat atau kita melakukan proses yang namanya nanti ada penjemuran ekstrim, sebelum kita melakukan hal itu, penjemuran ekstrim, kita harus cek dulu di kesehatannya. Kalaupun nanti murai batu itu kurang sehat, kita jemur secara ekstrim, nanti yang terjadi dia akan ngedrop karena dehidrasi dan tidak akan naik birahinya, tapi yang akan menurun di kondisi kesehatannya. Maka dari itu kita sebagai perawat itu harus betul-betul teliti teman-teman, harus betul-betul teliti kepada kondisi murai batu yang akan kita proses tersebut. Itu adalah proses yang kedua. Nah, untuk yang ketiga, poin yang ketiga ini yang harus kita lakukan yaitu di lemaknya teman-teman. Karena murai batu yang masih selesai dorong ekor seperti ini atau selesai mabung, kebanyakan itu lemaknya sangat banyak sekali. Pertanyaannya pasti begini, kenapa kok lemaknya setelah selesai mabung itu banyak sekali? Karena kita perawatan waktu ada murai batu yang ganti bulu ataupun dorong ekor, itu kita biasanya memberikan pakan yang agak banyak. Kita bertujuan supaya nanti bulunya atau ekornya itu tumbuhnya maksimal. Nah, dengan adanya pakan yang banyak tadi, maka itu akan menimbulkan yang namanya lemak karena dia tidak ada kegiatan. Karena biasanya ketika ada murai batu yang dorong ekor, itu aktivitas kita kurangi. Kita taruh cukup di tempat tenang, kita perbanyak pakan, kemudian kita biarkan saja, tidak pernah kita jemur. Nah, itu yang menyebabkan dia itu berlemak semakin besar karena tidak adanya aktivitas. Itu adalah poin yang ketiga. Kemudian kita bahas mulai dari pemandian teman-teman. Pemandian itu kita lakukan pagi hari ketika awal kita mengeluarkan murai batu yang sehabis mabung seperti ini. Kita awali dari pemandian. Nah, pertanyaannya kenapa kok murai batu yang sehabis mabung harus sering mandi? Jawabannya adalah ketika kita melakukan murai batu yang habis mabung ini kita berikan perawatan sering mandi, maka dia bulu-bulunya akan cepat rapi. Dan biasanya murai yang sehabis mabung seperti ini kebanyakan ada ketombe-ketombe di tubuhnya atau di kulitnya yang menempel. Dengan adanya perawatan pemandian kita berikan setiap hari atau di pagi hari, itu nanti akan cepat merontokkan ketombe-ketombe dan nanti dadanya akan cepat memerah teman-teman. Ketika nanti kita lakukan pemandian, ketombe-ketombe itu akan hilang, kemudian dadanya akan memerah, nanti akan segera siap dimasukkan dalam kandang ternak. Kemudian setelah kita lakukan pemandian, kita bahas ke makanannya teman-teman. Makanannya apa saja supaya dia itu cepat naik birahi.
birahi. Nah, kalau untuk makanan sih relatif tergantung dari kesukaan si burung tersebut, terutama apa yang dia sukai harus kita perbanyak makanannya. Pertanyaan teman-teman pasti begini, apakah ketika diperbanyak pakan tidak terjadi lemak, Bang? Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. Ketika kita berikan pakan yang agak banyak untuk menaikkan birahinya, untuk menghindari lemak atau obesitas, kita berikan yang namanya penjemuran. Nah, kita perbanyak pakan supaya dia itu nanti cepat naik birahinya dengan kita imbangi dengan penjemuran. Dan kalau untuk penjemuran kita harus tahu dulu, sebagai perawat kita itu harus mengetahui seberapa kuat dia itu dalam berjemur, apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Dan menurut saya penjemuran yang lebih lama itu akan lebih bagus. Karena kenapa teman-teman? Karena dengan adanya penjemuran yang lebih lama, biasanya murai batu ini akan cepat sekali naik birahinya. Dengan adanya penjemuran yang lebih lama, tubuhnya akan merasa hangat. Maka dari itu kita harus tahu dulu seberapa kuat dia itu dalam berjemur, apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Kita harus mengetahui terlebih dahulu. Tapi di situ kita harus teliti ketika kita jemur ekstrim, jangan sampai dia itu terjadi yang namanya dehidrasi. Dan itu sudah sering saya sampaikan pada teman-teman semuanya, jangan sampai dia itu terjadi dehidrasi. Kita itu intinya harus teliti ketika dalam perawatan penjemuran yang ekstrim seperti itu. Jangan sampai teman-teman ikut itu termakan korban konten. Kalau misalkan di konten-konten itu banyak yang bilang penjemurannya harus ekstrim, harus begini, tapi kita itu yang penting harus teliti dulu apakah burung itu siap atau kuat dijemur lebih lama. Kemudian setelah kita lakukan semua perawatan itu tadi, dimulai dari pemandian, penjemuran, penelitian lemak, kemudian pengecekan fisik dan juga birahinya, kita itu harus bertanya kapankah dia itu siap dimasukkan ke dalam kandang ternak. Nah, jawabannya seperti ini teman-teman. Sebelum kita memasukkan ke kandang ternak itu seperti biasa, kita cek dulu di birahinya. Dengan adanya pantauan, kita taruh koran atau kertas itu di alas sangkar atau di dasar sangkar, itu kita taruh koran seperti biasa. Misalkan nanti dia sudah sobek-sobek koran dalam pantauan 1-2 minggu, berarti sudah siap dimasukkan dalam kandang ternak. Tapi ketika belum ada tanda-tanda birahi, belum ada tanda-tanda seperti itu, kita masukkan ke dalam kandang ternak, nanti yang terjadi akan percuma teman-teman. Percuma karena si murai batu ini yang selesai mabung ini, dia berada dalam kandang ternak itu cuma makan dan tidur saja. Setelah lama kita tunggu, yang ada bukannya dia cetak trotolang, tapi yang ada dia malah semakin besar di lemaknya. Dan kebetulan untuk murai batu yang kita buat video ini mabungnya berbarengan teman-teman. Jadi mabungnya bareng, selesainya juga bareng. Dan untuk penempatannya, untuk murai batu yang seperti ini yang awalnya sudah berjodoh, ini baiknya kita tempel secara terus-menerus supaya nanti kita itu tidak usah proses yang namanya penjodohan, supaya dia setiap hari bisa ketemu, setiap hari tetap jodoh. Karena banyak sekali teman-teman yang mengalami ketika murai batunya sudah selesai mabung tapi ternyata speknya berubah. Yang awalnya sudah pernah berproduksi tapi ternyata setelah selesai mabung dia itu seperti tidak berjodoh. Maka dari itu kita menghindari hal-hal seperti itu, kita tempel setiap hari. Nanti setelah kita masukkan ke dalam kandang ternak tidak akan terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam ruang tangkar. Maka dari itu kita tempel terus-menerus. Untuk kita prosesnya sama satu jalan untuk menaikkan birahinya dan juga supaya murai batu ini tetap jodoh. Oke lah teman-teman, semoga video yang singkat ini bisa memberikan manfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.